Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Kurnia Laili dengan NIM 233141022 dari kelas PGMI 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat peradaban dinasti Fatimiyah di Mesir untuk memenuhi tugas UAS SPI yang diampu oleh Bapak Purwanto MPD. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah munculnya dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, dinasti Fatimiyah ini salah satu dinasti Islam yang beraliran Islamiyah atau bisa disebut dengan Syiah yang didirikan oleh Said bin Al-Husain pada 909 Masehi di Tunisia. Nah, daulah ini awalnya itu suatu dinasti kecil yang berada pada kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, munculnya dinasti ini karena ketidakcocokannya dengan Daulah Abbasiyah sehingga melepaskan diri dari kekuasaan tersebut. Nah, dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 2,5 abad pada tahun 1171 Masehi. Pembahasan selanjutnya yaitu para penguasa dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, Fatimiyah ini dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam di Afrika dan Mesir pada 909 Masehi sampai 1171 Masehi selama kurang lebih 262 tahun. Nah, pada kekhalifahan yang pertama yaitu Said bin Al-Husain sampai ke Al-Hakim yang ke-6 itu mengalami kemajuan. Nah, kalau pada masa kekhalifahan yang ke-7 sampai yang ke-14 itu dinasti Fatimiyah ini mengalami kemunduran. Nah, Al-Hakim itu menjadi khalifah pada usia 2 tahun, Al-Zahir berusia 16 tahun, Al-Mutarsir saat usia 2 tahun, Al-Amir pada usia 5 tahun, Al-Faiz pada usia 4 tahun, dan yang terakhir Khalifah Al-Adid pada usia 9 tahun. Jadi wajar ya kalau pada masa itu dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran. Pembahasan selanjutnya yaitu peradaban pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang pertama yaitu bidang politik, yang kedua bidang keilmuan, ekonomi dan perdagangan, dan seni dan arsitektur. Poin pertama yaitu segi politik. Dinasti Fatimiyah membentuk wazir-wazir. Nah, wazir ini dibentuk pada masa Aziz Billah pada bulan Ramadan tahun 367 Hijriah atau 979 Masehi. Nah, Fatimiyah juga membentuk dewan-dewan dalam pemerintahannya, diantaranya Dewan Majelis, Dewan Nazar, Dewan Tahqiq, Dewan Barid, Dewan Tartib, Dewan Ihraj, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya dalam bidang keilmuan, dinasti Fatimiyah membangun Masjid Al-Azhar yang pada akhirnya mencakup kegiatan pembangunan ilmu pengetahuan, menghasilkan berdirinya Universitas Al-Azhar, sekarang menjadi masjid Islam tertua yang dibangunkan oleh ulama Sunni Hakim, institusi di Cordoba dan Baghdad, perpustakaan Dar al-Ilmi dipadukan dengan Dar al-Hikmah yang berisi berbagai buku ilmiah. Yang ketiga, ekonomi dan perdagangan. Dalam bidang perdagangan, mereka berdagang dengan mengunjungi beberapa wilayah seperti Asia, Eropa, dan sekitarnya di Mediterania. Yang keempat yaitu seni dan arsitektur. Peninggalan dinasti Fatimiyah terdapat 2 bangunan yang sangat bersejarah sampai sekarang. Yang pertama, Universitas Al-Azhar yang semula adalah masjid sebagai pusat kajian. Yang kedua, Dar al-Hikmah atau Hall of Science. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah meliputi beberapa bidang ilmu seperti bahasa dan sastra, ilmu kedokteran, syair, dan filsafat. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah berada pada pemerintahan Al-Aziz. Kejayaan dinasti ini ditandai dengan pembangunan istana yang megah yang membutuhkan 12.000 pelayan, 10.000 pengurus kuda, serta 8.000 pengurus lainnya. Yang terakhir yaitu kemunduran. Kemunduran ini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, internal, yaitu meliputi lemahnya kekuasaan pemerintah, kehidupan khalifah yang mewah, khalifah juga kurang cakup dalam pemerintah, perpecahan dalam tentara, dan lain-lain. Adapun faktor eksternalnya yaitu kedatangan tentara salib dan penyerangan Al-Malik, dan kedatangan pasukan Nuruddin Al-Zaki yang berniat merebut kekuasaan dinasti Fatimiyah. Cukup sekian pembahasan singkat dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.